Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di materi manajemen sumber daya manusia. Kita akan masuk ke materi pertemuan ke-11, materi rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan. Kalau kita berbicara kerangka kerja manajemen sumber daya manusia, ada 3 aspek. Aspek pertama aspek strategis, aspek operasional, dan aspek hasil. Untuk materi pertemuan 11, rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan masuk ke aspek operasionalnya dalam kerangka manajemen sumber daya manusia. Rekrutmen merupakan proses perekrutan calon karyawan atau pegawai yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tujuan dari rekrutmen itu sendiri untuk mendapatkan dan memilih karyawan atau pegawai yang berkualitas untuk mengisi posisi yang tersedia di suatu organisasi atau suatu perusahaan. Sedangkan seleksi merupakan proses menyaring dan memilih calon karyawan atau pelamar untuk diterima di suatu organisasi atau suatu perusahaan. Proses rekrutmen dan seleksi itu sendiri dapat kita bedakan. Kalau rekrutmen ini merupakan kita akan mencari calon pegawai atau karyawan. Setelah pencarian calon karyawan atau pegawai, nanti calon karyawan atau pegawai akan melakukan pengajuan lamaran ke suatu organisasi atau suatu perusahaan. Sedangkan kalau seleksi, setelah pegawai tersebut mengajukan lamaran dan lain sebagainya, nanti akan dilakukan seleksi. Jadi akan dipilih kandidat atau calon karyawan yang akan diterima oleh suatu perusahaan, dan karyawan tersebut akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi atau suatu perusahaan. Proses seleksi karyawan ada beberapa langkah penting. Yang pertama akan dilakukan analisis kebutuhan. Artinya di sini perusahaan akan menganalisis kebutuhan untuk mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan oleh calon karyawan. Langkah selanjutnya kita akan memilih sumber kandidat. Jadi mencari sumber kandidat potensial melalui berbagai saluran seperti rekomendasi, platform online, maupun job fair. Langkah ketiga, kita akan melakukan pengujian dan evaluasi. Jadi pada saat proses penyaringan kandidat melalui tes, baik itu tes tulis maupun tes wawancara, dan evaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan posisi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan. Langkah terakhir, nanti kita akan melakukan pemilihan dan penawaran, memilih kandidat terbaik dan menawarkan posisi kerja dengan paket remunerasi yang kompetitif. Orientasi dan onboarding, pentingnya memperkenalkan budaya perusahaan. Yang pertama kita akan membahas budaya perusahaan. Kenapa budaya perusahaan ini sangat penting diperkenalkan? Karena budaya perusahaan harus benar-benar diperkenalkan kepada karyawan baru yang masuk di suatu perusahaan, sehingga karyawan atau pegawai tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja yang ada. Yang kedua, proses onboarding. Proses onboarding yang efektif akan membantu karyawan baru menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Jadi yang ketiga, aktivitas penguatan tim. Jadi di sini aktivitas penguatan tim sangat penting, karena tanpa adanya tim kerja yang kuat, suatu organisasi atau suatu perusahaan itu tidak akan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Jadi di sini fungsinya untuk apa? Jadi untuk meningkatkan kerjasama dan membangun hubungan yang baik antar karyawan. Penempatan karyawan. Jadi di sini akan ditentukan posisi yang tepat. Kita akan melihat dari segi analisis pekerjaan. Jadi menganalisis pekerjaan dan memahami persyaratan serta tanggung jawab
yang terkait dengan posisi yang akan ditempati. Setelah melakukan analisis pekerjaan, nanti akan dilaksanakan tahap selanjutnya akan dilaksanakan pelatihan dan pengembangan. Jadi di sini akan dilakukan atau akan diberikan pelatihan dan pengembangan yang diperlukan agar karyawan dapat berkembang dan berhasil di posisi yang sudah ditentukan. Setelah itu nanti akan dilihat kompetensi dan kepemimpinannya. Jadi menentukan kompetensi yang diperlukan dan memilih karyawan yang memiliki kepemimpinan yang sesuai dengan posisi tersebut. Setelah itu nanti akan dilakukan pemantauan kinerja. Melakukan pemantauan kinerja secara berkala untuk melihat kecocokan karyawan dengan posisi yang ditentukan atau posisi yang sudah ditempati. Oke, tantangan dalam rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan. Tantangan pertama, perubahan ekonomi. Fluktuasi perekonomian dapat mempengaruhi tingkat kesulitan dalam menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Yang kedua, kompetisi pasar kerja. Bersaing dengan perusahaan lain dalam rekrut dan menarik karyawan terbaik dapat menjadi tantangan yang signifikan. Yang ketiga, perubahan teknologi. Teknologi yang terus berkembang mempengaruhi kebutuhan kualifikasi karyawan yang berubah secara tepat. Yang keempat, diversitas dan inklusi. Mengelola keberagaman dan inklusi dalam rekrutmen dan penempatan karyawan dapat menjadi tantangan tersendiri. Strategi efektif dalam mengelola proses rekrutmen. Yang pertama, branding perusahaan. Jadi perusahaan harus membangun citra positif perusahaan untuk menarik karyawan yang baik dan kompeten. Jadi perusahaan harus benar-benar memberikan citra positif sehingga karyawan mau melamar kerja di suatu perusahaan atau suatu organisasi. Yang kedua, pendekatan proaktif dalam mencari dan merekrut karyawan potensial serta mempertahankan hubungan yang baik dengan mereka. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Jadi di sini memanfaatkan teknologi dalam mengelola proses rekrutmen seperti melalui platform online dan tes online. Kesimpulannya di sini, kesimpulan dan rekomendasi. Jadi mengelola proses rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan merupakan elemen kunci dalam membangun tenaga kerja yang berkualitas. Melalui strategi yang efektif dan perhatian terhadap tantangan yang ada, perusahaan dapat sukses dalam mendapatkan dan mengembangkan karyawan yang berpotensi. Oke, demikianlah pemaparan singkat materi pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.